Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Legal Drafting. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Umi Nur Kamilah dengan NIM 2017-30-2017. Yang kedua ada Rizkiana dengan NIM 2017-30-2018. Yang ketiga ada Meta Olivia dengan NIM 2017-30-2006. Yang keempat ada Imratus Solihah dengan NIM 2017-30-2033. Dan yang kelima ada Anissa Aulia Rahma dengan NIM 2017-30-2034. Lampiran 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Batang tubuh. Yang pertama, ketentuan umum. Yang kedua, materi pokok yang diatur. Yang ketiga, ketentuan pidana. Dan yang keempat, ketentuan peralihan. Batang tubuh. Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pada umumnya, materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam A. Ketentuan umum. B. Materi pokok yang diatur. C. Ketentuan pidana atau jika diperlukan. D. Ketentuan peralihan atau jika diperlukan. Dan E. Ketentuan penutup. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain. Ketentuan umum. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa. Contoh, bagian ke-1, susunan dan kedudukan. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa. Contoh, paragraf 1, ketua, wakil ketua, dan hakim. Ketentuan umum. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum berisi A. Batasan pengertian atau definisi. B. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi. Dan atau C. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Contoh batasan pengertian. 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Mimika. Contoh definisi. 1. Spesial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya. 2. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh singkatnya seperti ini. 1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses
perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lingkungan pemerintah Kota Dumai. Contoh akronimnya seperti ini. 1. Asuransi kesehatan yang selanjutnya disebut akses adalah titik-titik. 2. Orang dengan HIV atau AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala. Frasa pembuka dalam ketentuan umum undang-undang berbunyi, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan titik 2. Kemudian frasa pembuka dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang disesuaikan dengan jenis peraturannya. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. Kemudian kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Apabila rumusan definisi dari suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan kembali dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. Kemudian rumusan batasan pengertian dari suatu peraturan perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang diatur. Contoh 1. A. Hari adalah hari kalender. Dalam kurung rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas, kurung tutup. B. Hari adalah hari kerja, kurung buka. Rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Contoh 2. A. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kurung buka. Rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kurung tutup. B. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum, kurung buka. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, kurung tutup. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan yang lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut. Karena batasan pengertian atau definisi singkatan atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah, maka batasan pengertian atau definisi singkatan atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda. Materi pokok yang diatur. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum. Dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Contoh A. Pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembagiannya terbagi menjadi 5. 1. Kejahatan terhadap keamanan negara. 2. Kejahatan terhadap martabat presiden. 3. Kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya. 4.
kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan. 5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, dan seterusnya. B. Pembagian berdasarkan urutan atau kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. C. Pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda. Kemudian yang selanjutnya adalah ketentuan pidana, di mana ketentuan pidana itu memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Kemudian dalam merumuskan ketentuan pidana yang diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP, karena ketentuan dalam buku ke-1 berlaku bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan yang lain. Kemudian dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda yang harus dibayar, itu harus mengenai atau mempertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut kepada masyarakat dan unsur kesalahan pelaku. Kemudian ketentuan pidana itu ditempatkan pada bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang diletakkan sesudah materi pokok. Tetapi jika bab ketentuan peralihan itu tidak ada, maka letaknya sebelum bab ketentuan penutup. Jika di dalam peraturan perundang-undangan itu ditiadakan pengelompokan bab per bab, maka ketentuan pidana itu ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan peralihan. Tetapi jika tidak ada juga pasal yang ketentuan peralihan, maka ketentuan pidana itu diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup. Kemudian, ketentuan pidana itu hanya dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Rumusan ketentuan pidana itu harus menyebutkan secara jelas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar, dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana peraturan perundang-undangan yang lain. Kemudian pada pasal selanjutnya itu dijelaskan bahwa tindak pidana di bidang administrasi kependudukan itu yang dilakukan oleh penduduk, petugas atau badan hukum bisa diancam pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Kemudian pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu itu tidak sama, atau dalam penyusunan rumusan sendiri itu berbeda atau tidak terdapat dalam norma-norma yang diatur dalam pasal, kecuali untuk undang-undang mengenai tindak pidana yang khusus. Kemudian, setiap ketentuan pidana itu berlaku bagi siapapun. Subjek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang. Kemudian, setiap orang itu dengan sengaja atau tanpa haknya menggunakan merek yang sama secara keseluruhan atau dengan merek terdaftar milik orang lain, maka bisa dipidana itu paling lama 7 tahun dan dengan denda 100.000. Kemudian jika ketentuan pidana itu hanya berlaku bagi subjek tertentu, maka subjek itu dirumuskan secara tegas dan singkat, misalnya orang yang asing, pegawai negeri, ataupun saksi. Kemudian dalam pasal selanjutnya itu saksi apabila memberi keterangan yang palsu
maka bisa dipidana paling lama 10, yaitu pidana kurungan, dan pidana denda yaitu paling sedikit 60 juta dan paling banyak adalah 60 juta. Kemudian sehubungan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran itu harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam. Kemudian selanjutnya bab 5 yaitu berdasarkan ketentuan pidana, di mana rumusan ketentuan pidana itu harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif alternatif. Kemudian perumusan dalam ketentuan pidana itu harus menunjukkan secara jelas unsur-unsur pembuatan pidana bersifat kumulatif dan alternatif. Jika suatu peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakukan, ketentuan pidana harus dikecualikan, mengingat adanya asas dasar yaitu pasal 1 ayat 1 di dalam KUH pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Kemudian yang selanjutnya itu ketentuan pidana bagi pihak tindak pidana yang merupakan pelanggaran di bidang ekonomi atau yang telah diatur sendiri itu cukup mengacu kepada undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi. Misalnya itu pada pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 yang menjelaskan atau mengatur tentang penyusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Kemudian poin yang terakhir adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau perorangan ataupun korporasi itu bisa dijatuhkan kepada badan hukum atau lain, kemudian juga bisa dijatuhkan kepada pemberi perintah atau yang melakukan tindak pidana, atau bisa juga yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Bagian yang selanjutnya adalah ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan ini bisa dikatakan bersifat opsional atau ada jika diperlukan. Ketentuan peralihan itu memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang memiliki empat tujuan, yakni 1. Menghindari terjadinya kekosongan hukum, 2. Menjamin kepastian hukum, 3. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 4. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Contohnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang ada di dalam pasal 35. Dinyatakan bahwa perjanjian internasional baik bilateral, regional maupun multilateral dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. Nah, ketentuan peralihan ini itu dimuat di dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan di antara bab ketentuan pidana dan bab ketentuan penutup. Jika di dalam peraturan perundang-undangan itu tidak diadakan pengelompokan bab, maka pasal-pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup. Di dalam peraturan perundang-undangan yang baru dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu. Contohnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang disebutkan dalam pasal 27 bahwa kementerian yang sudah ada pada saat berlakunya undang-undang ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya kementerian berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku juga bagi ketentuan
yang diberlaku surutkan. Jika suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan surut, maka peraturan perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya. Contoh, selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat peraturan pemerintah ini dibayarkan paling lambat 3 bulan sejak saat tanggal pengundangan peraturan pemerintah ini. Nah, mengingat berlakunya asas umum hukum pidana, maka penentuan daya laku surut itu tidak diberlakukan bagi ketentuan pidana. Penentuan daya laku surut itu tidak dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pajak atau retribusi. Jika penerapan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut. Sebagai contoh, misalnya disebutkan bahwa izin ekspor rotan setengah jadi yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor ... tahun ... tentang ... masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal pengundangan peraturan pemerintah ini. Yang terakhir, rumusan dalam ketentuan peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan atau dilakukan dengan membuat peraturan perundang-undangan perubahan. Contoh rumusan yang memuat perubahan terselubung itu dalam pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa desa atau yang disebut nama lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini dinyatakan sebagai desa menurut pasal 1 huruf A. Demikian materi tentang ketentuan peralihan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.